Kenapa hidup sekarang terasa semakin berat, padahal kita sudah merasa berusaha? Bukan hanya soal uang, tetapi tentang arah hidup, ketenangan batin, dan tempat kita bersandar. Di video ini kita akan membedah dengan jujur apa yang sedang terjadi dan kemana seharusnya hati ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur rezeki, waktu, dan keadaan setiap hamba dengan hikmah yang sempurna. Salawat serta salam yang setepat-tepatnya dan yang seindah-indahnya semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, teladan bagi hati yang lelah dan petunjuk jalan di tengah zaman yang sempit. Saudara-saudaraku, apa yang kita rasakan hari ini bukanlah kegelisahan pribadi semata. Ini adalah suatu pertanda zaman, dan tanda itu tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dan mengembalikan arah hidup kita kepada Allah. Kenapa hidup kita sekarang terasa semakin sulit? Padahal secara kasat mata, teknologi semakin maju, peluang semakin terbuka, dan akses terhadap apapun terasa lebih mudah. Pertanyaan ini muncul hampir di setiap hati manusia, baik yang hidupnya pas-pasan maupun yang terlihat berkecukupan. Banyak orang hari ini bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya, tetapi kenapa justru merasa lebih lelah, lebih cemas, dan lebih sempit? Ini menandakan bahwa kesulitan yang kita alami bukan hanya persoalan individu, melainkan sebuah kondisi zaman yang menekan hampir semua lapisan. Dan salah satu sebab utamanya adalah melemahnya perputaran uang di tingkat masyarakat bawah dan daerah. Uang hari ini tidak lagi berputar sama seperti dulu. Banyak rupiah mengalir ke luar negeri untuk kebutuhan impor dan pembayaran hutang negara. Sementara yang tersisa di dalam negeri semakin cepat habis tanpa sempat menghidupkan banyak sektor. Di sisi lain, arus belanja yang terpusat melalui sistem digital dan platform besar membuat uang terkumpul di titik-titik tertentu saja. Daerah-daerah kecil perlahan kehilangan denyut ekonominya. Warung sepi, pasar tradisional melemah, dan pedagang kecil kesulitan bersaing. Akibatnya, banyak orang yang merasa seolah bekerja tanpa benar-benar bergerak maju. Dan kondisi seperti ini memperlemah daya beli masyarakat. Ketika uang semakin sulit berputar, orang menjadi lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka takut. Ketakutan inilah yang kemudian menular. Pedagang takut dagangannya tidak laku, pembeli takut uangnya habis, pekerja takut kehilangan pekerjaan, dan pengusaha kecil takut usahanya tidak bertahan lagi. Hidup pun dijalani dengan suasana was-was, bukan lagi dengan keyakinan, tetapi dengan kecemasan. Padahal kecemasan adalah pintu sempit yang membuat hidup terasa semakin berat. Di tengah kondisi seperti ini, banyak orang terjebak pada cara berpikir yang kurang tepat. Mereka mencoba memaksakan keadaan dengan perhitungan akal mereka semata. Hutang dijadikan solusi cepat, spekulasi dianggap jalan keluar, hitungannya terlihat rapi di atas kertas. Hutang sekian, usaha untuk ini, untung segini, hidup tercukupi, hutang terbayar. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa perhitungan tersebut dibuat seolah-olah dunia sedang stabil, seolah-olah uang berputar normal, seolah-olah daya beli masyarakat makin kuat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Akhirnya, ketika skenario tidak berjalan sesuai rencana, yang muncul bukan rezeki, tetapi tekanan baru yang lebih berat daripada sebelumnya. Hutang sendiri bukan sekedar perkara persoalan finansial, tetapi persoalan batin. Ia menempel di pikiran, mengganggu ketenangan, dan menggerogoti rasa aman. Banyak orang hari ini tidak benar-benar miskin, tetapi hidupnya terasa sempit ketika pikirannya dibelenggu oleh kewajiban yang belum lunas. Tidurnya tidak nyenyak, ibadahnya tidak khusyuk, dan hatinya mudah gelisah. Semua ini menunjukkan bahwa kesulitan zaman tidak hanya menghantam dompet, tetapi juga menghantam jiwa. Akibatnya yang jarang disadari adalah melemahnya hubungan sosial. Ketika hidup semakin sulit, orang cenderung fokus menyelamatkan diri sendiri. Waktu untuk silaturahmi berkurang, obrolan menjadi semakin singkat, dan interaksi berubah menjadi sekedar hanya transaksi saja. Padahal manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Ketika hubungan sosial melemah, hubungan emosional pun lama-lama menghilang. Inilah yang membuat kebanyakan orang merasa sendirian meski hidup di tengah keramaian. Dan lebih dalam lagi, tekanan ekonomi dan sosial ini memunculkan kegelisahan batin yang perlahan menggerus iman.
Banyak orang tidak menyadari bahwa keluhannya kepada keadaan pelan-pelan berubah menjadi keluhan kepada Allah. Bukan dalam bentuk kata-kata kasar, tetapi dalam bentuk rasa tidak puas, perbandingan hidup, dan prasangka yang halus. Dan hati pun mulai bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa usaha orang lain terlihat lebih lancar? Pertanyaan-pertanyaan ini jika tidak dijaga akan menjauhkan hati dari ketenangan tauhid. Padahal dalam pandangan iman, apa yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan. Zaman yang terasa sempit ini adalah tanda Allah sedang menunjukkan bahwa sandaran lama manusia sedang rapuh. Dunia yang dulu terlihat menjanjikan perlahan menunjukkan keterbatasannya. Sistem yang dulu dianggap aman mulai goyah, bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menyadarkan bahwa dunia bukan tempat bergantung yang sejati. Ketika semua sandaran selain Allah terasa tidak kokoh lagi, disitulah manusia diajak untuk kembali menentukan arah hidupnya. Kesulitan hidup di zaman ini seharusnya tidak dibaca sebagai murka Allah, tetapi sebagai undangan untuk memperlambat langkah kepada dunia, menurunkan ekspektasi terhadap dunia, dan memperdalam hubungan dengan Allah. Banyak orang yang ingin hidup mudah, tetapi lupa bahwa kemudahan tanpa arah seringkali justru menjauhkan manusia dari hakikat hidup. Kesempitan zaman ini justru menjadi pintu bagi orang-orang yang mau jujur pada dirinya sendiri, jujur untuk kembali kepada tauhid yang hidup, bukan sekedar hanya di lisan saja. Maka sebelum kita bertanya bagaimana cara keluar dari kesulitan ini, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hidup terasa sulit karena dunia memang sedang menyempit, perputaran uang melemah, dan sandaran dunia sedang dicabut satu persatu oleh Allah. Jika kita memaksa hidup dengan cara lama, kita akan semakin lelah. Tetapi jika kita mau membaca tanda ini dengan jernih, kesulitan ini justru bisa menjadi awal dari ketenangan yang lebih dalam. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, menata ulang cara berpikir kita, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya yang bukan hanya menyentuh lahir, tapi juga menyentuh hati. Setelah kita memahami bahwa kesulitan hidup hari ini bukan sekedar masalah pribadi, melainkan kondisi zaman yang sedang menyempit, maka pertanyaan terpenting berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan agar tidak ikut tenggelam bersama sempitnya keadaan. Jawabannya bukan dengan kepanikan, bukan dengan memaksakan diri, dan bukan pula dengan berharap pada jalan pintas. Zaman seperti ini justru menuntut kejernihan berpikir dan ketenangan hati agar setiap langkah yang diambil tidak menambah beban baru dalam hidup. Langkah pertama yang sangat penting adalah berhenti mengatur rezeki dengan spekulasi akal. Banyak orang di masa sulit terjebak pada pola pikir asal bergerak. Hutang diambil bukan karena benar-benar kepepet, tetapi karena berharap skenario ideal akan terjadi. Padahal ketika perputaran uang sedang menipis dan daya beli masyarakat melemah, spekulasi justru menjadi jebakan. Perhitungan akal manusia selalu berangkat dari asumsi stabilitas. Sementara realitas hari ini penuh dengan ketidakpastian. Akibatnya yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi tekanan yang berlapis. Usaha tidak berjalan sesuai rencana, hutang menumpuk, dan batin semakin gelisah. Hutang dalam Islam memang tidak diharamkan, tapi ia adalah perkara berat yang tidak boleh kita sepelekan. Rasulullah sangat berhati-hati dalam urusan hutang, karena hutang bukan hanya mengikat harta, tapi juga mengikat jiwa. Di zaman seperti ini, pesan pentingnya adalah jangan berhutang kecuali benar-benar dalam keadaan kepepet dan sudah diperhitungkan dengan sangat matang, termasuk memperhitungkan kondisi perputaran uang dan daya beli masyarakat. Jangan menggantungkan hidup pada angan-angan bahwa nanti pasti lancar, karena harapan tanpa pijakan realitas seringkali berubah menjadi beban yang sangat panjang. Dan langkah berikutnya adalah menyederhanakan hidup secara sadar. Menyederhanakan hidup bukan berarti menyerah atau malas berusaha, tetapi menyesuaikan diri dengan realitas zaman. Merasa cukup adalah kunci besar yang sering dilupakan. Banyak orang hari ini hidup berat bukan karena kekurangan, tetapi karena keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika keinginan itu terus diperluas, sementara kemampuan menyempit, disitulah stres dan kecemasan akan tumbuh. Dengan merasa cukup, kita menghentikan kebocoran energi dan fokus menjaga apa yang sudah ada. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Yaitu jangan berfoya-foya. Tidak berfoya-foya juga menjadi bagian penting dari solusi lahiriah.
Zaman sulit seperti ini menuntut kedewasaan dalam pengelolaan keinginan. Setiap pengeluaran yang tidak perlu pada hakikatnya adalah pengurangan ketenangan di masa depan. Hidup sederhana hari ini bukan tanda kegagalan, tapi adalah bentuk kecerdasan rohani. Ia memberi ruang nafas, menjaga kestabilan batin, dan membuat hidup kita lebih terkendali. Dan hal lain yang sering dianggap sepele namun dampaknya besar adalah kebiasaan berbelanja. Mengurangi belanja online dan kembali menghidupkan ekonomi daerah adalah langkah nyata yang bisa kita lakukan. Jika memungkinkan, belilah kebutuhan di warung, pasar, atau toko di sekitar tempat kita tinggal. Meskipun ada selisih harga sekitar 1.000 atau 5.000 atau 10.000, uang tersebut tidak akan hilang sia-sia. Ia berputar di lingkungan kita sendiri, menghidupkan tetangga, memperkuat ekonomi daerah, dan dalam jangka panjang akan menciptakan kestabilan yang lebih luas. Ketika ekonomi lokal hidup, tekanan hidup masyarakat pun akan mulai berkurang. Namun semua solusi lahiriah ini tidak akan kuat jika hati tetap gelisah. Disinilah pentingnya kita harus kembali kepada tauhid yang hidup. Tauhid bukan sekedar bahwa Allah itu esa, tetapi kesadaran bahwa hanya kepada Allah kita bersandar. Ketika dunia terasa sempit, tauhid seharusnya menjadi lapang di dalam hati kita. Kita diajak untuk berhenti menggantungkan rasa aman kepada sistem, kepada manusia, atau kepada skema dunia, dan kembali menaruh harapan kepada Allah yang Maha Mengatur. Lalu bagaimana caranya menggantungkan tauhid yang hidup di tengah tekanan zaman seperti ini? Salah satu cara untuk menjaga tauhid tetap hidup di zaman yang penuh tekanan seperti ini adalah dengan memperbanyak sholawat. Sholawat bukan hanya ibadah lisan, tetapi penyambungan rohani. Di saat hati lelah, sholawat menjadi jalan lembut untuk kembali tenang. Terlebih dengan nida atau menyuruh Rasulullah SAW, dan kita sowan secara rohani di hadapan beliau dengan memanggil beliau ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dan baca kalimat itu terus berulang-ulang. Dan ini bukan hanya sebagai kalimat, tetapi sebagai adab seorang umat yang menyadari keterbatasannya kepada sang pembimbingnya. Di dalam sholawat ada ketundukan, ada cinta, ada pengakuan bahwa kita membutuhkan tuntunan cahaya di zaman yang gelap oleh kecemasan ini. Lalu apalagi yang harus kita lakukan selain membaca sholawat? Yang harus kita lakukan adalah mendalami Islam secara rohani, yaitu tasawuf. Tasawuf kemudian akan menjadi jalan untuk menata batin agar tidak ikut rusak oleh keadaan. Tasawuf tidak mengajarkan lari dari dunia, tetapi mengajarkan bagaimana berada di dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Di zaman yang sulit ini, tasawuf menguatkan sikap sabar, ridho, dan tawakal yang aktif. Kita tetap berusaha, tetapi hati tidak dipasung oleh hasil. Kita bergerak, tetapi tidak memaksa. Kita menerima keadaan, tapi tidak akan kehilangan harapan. Dan dengan sikap batin seperti ini, hidup mungkin tidak langsung menjadi mudah, tetapi menjadi lebih ringan. Beban terasa berkurang bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Inilah hikmah besar dari kesulitan zaman, yaitu Allah sedang mengajari manusia untuk kembali menata hidupnya dari dalam, bukan memperbanyak ambisi, tetapi memperdalam ketundukan kepada Allah dan Rasulullah, bukan memperluas keinginan, tetapi memperkuat sandaran. Ketika hati sudah tenang, langkah apapun yang kita ambil akan lebih terarah dan tidak menambah luka baru dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku, hidup yang terasa sulit hari ini bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita, tetapi tanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk kembali menata niat, kembali meluruskan sandaran, dan kembali menenangkan hati. Dunia boleh menyempit, rezeki boleh terasa berat, tetapi hati orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah benar-benar miskin. Dengan hidup yang sederhana, tidak berspekulasi, menjaga adab rezeki, serta menguatkan tauhid melalui sholawat dan tasawuf, kita sedang menyiapkan diri bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk selamat. Semoga Allah memberi kita ketenangan, kecukupan, dan istiqomah di tengah zaman yang penuh ujian ini. Sekian dulu pembahasan dari saya. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minna rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tabiyah wa minna gawsi azasaman anatru wal barakah wal karum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.